Rezim Jokowi itu adalah rezim terkutuk, rezim laknatullah, rezim pembohong, pendusta, munafik, penipu, perusak. Itu hukum alam. Kita kayak belatung kecil yang nempel-nempel dan rontok di kepala, ya. Kayak ulat kecil gitu, kayak belatung kecil yang rontok. Kok bisa foto ini beredar luas di internet? Media sosial kembali digemparkan oleh beredarnya sejumlah video viral yang menampilkan mantan Presiden Joko Widodo dalam kondisi yang memicu tanda tanya besar publik. Dalam potongan rekaman itu, warganet memperhatikan adanya perubahan pada fisik Jokowi hingga muncul berbagai spekulasi tentang dugaan penurunan kesehatan Jokowi. Beberapa cuplikan menampilkan wajah yang terlihat lebih bengkak, warna kulit berbeda, serta mata yang tampak lebih kecil dari biasanya. Tak hanya itu, gerak tubuh dan cara berjalan Jokowi dalam video tersebut juga dianggap tidak sekuat dulu, membuat publik semakin penasaran dengan kondisi sebenarnya. Selengkapnya, mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Ya, kayak ulat kecil gitu, kayak belatung kecil yang rontok pada saat Jokowi itu sedang mengisi absensi atau apa begitu. Siapa sebetulnya yang close up itu, meng-close up kepalanya? Ya kok iseng banget kan begitu. Nah, dengar-dengar pemirsa, itu kabarnya adalah wartawan independen, wartawan yang bukan bawaannya Jokowi gitu loh. Nah, wartawan yang bukan bawaannya Jokowi ini, nah namanya wartawan selalu memakai angle ya untuk menunjukkan sisi yang memang betul-betul menarik perhatian banyak orang. Nah, karena beredar luas, dengar-dengar wartawannya itu dipecat ya. Saya membaca dikit itu dari postingan Hersubeno Arif itu sama mbaknya itu, mbak siapa itu ya. Oh, kabarnya dipecat ya. Janganlah, ini kan sebetulnya di ruang publik ya. Kalau di ruang publik, pejabat, mantan pejabat yang kira-kira menjadi newsmaker itu harus hati-hati memang, ya kan? Misalnya kalau kepala penuh dengan borok, ya jangan dibiarkan gundul begitu, tapi pakai peci. Nah, sekarang kelihatannya terus pakai peci terus ini Jokowi ini kan, karena mungkin menyadari wah bisa KO itu. Dan memang betul berkali-kali ya kan, wartawan itu membidik momen-momen tertentu, termasuk kakinya Jokowi. Ya dia kan kalau dalam momen yang biasa nggak pernah pakai sepatu, pakai slop. Kenapa? Karena ternyata juga kakinya itu penuh dengan persoalan itu gitu loh, bintik-bintik atau apa kayak kudis apa macam-macam gitu. Termasuk siapa istrinya itu ya, Iriana Jokowi itu. Loh kok sekarang belang-belang hitam putih begitu. Ya. Dalam salah satu video yang beredar, bagian kepala Jokowi menjadi sorotan. Banyak yang mengaku terkejut melihat tampilan yang tampak tidak seperti biasanya. Namun, hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai hal itu. Karena kurangnya klarifikasi, publik pun mencari-cari kebenaran sendiri di balik kabar yang semakin meluas. Menariknya, publik kemudian membandingkan dengan para mantan presiden sebelumnya yang bersikap terbuka soal kondisi kesehatan mereka. Misalnya B.J. Habibie yang secara transparan mengumumkan perawatan jantung dan ginjalnya, Gus Dur yang diketahui menjalani terapi cuci darah rutin, serta SBY yang pernah mengumumkan diagnosis penyakitnya ke publik. Namun kali ini berbeda. Untuk kasus Jokowi, informasi beredar seolah tertutup. Yang muncul hanyalah potongan gambar dan video yang tertangkap kamera jurnalis maupun warga yang memperlihatkan kondisi presiden dalam beberapa momen yang disebut-sebut tampak tidak seperti biasanya. Dalam cuplikan lain yang tersebar luas, terlihat bagian kepala dan wajah Jokowi dengan tampilan yang membuat publik penasaran. Disebut-sebut tampak seperti ada bercak atau luka kecil. Selain itu, bagian pipi dan telinga beliau juga tampak memiliki warna kemerahan dan kehitaman dalam beberapa frame.
telinga Mukidi dan tampaknya ini ada putih-putih. Tampaknya tidak hanya di telinga, tetapi juga rambutnya juga ada putih-putihnya. Sebetulnya kita melihatnya itu agak kasihan ya. Pemirsa, kayak belatung kecil yang nempel-nempel dan rontok di kepala ya. Kayak ulat kecil gitu, kayak belatung kecil yang rontok. Kok bisa foto ini beredar luas di internet? Cuplikan-cuplikan ini memicu berbagai reaksi. Sebagian masyarakat menilai itu hanya efek kamera dan kelelahan, tapi ada juga yang menduga Jokowi sedang mengalami masalah kesehatan serius. Hingga beberapa dokter dan ahli yang diwawancarai media menilai perubahan itu bisa jadi efek stres, fokus usia, atau autoimun ringan. Namun semua masih berupa analisis umum tanpa konfirmasi resmi dari tim medis kepresidenan. Sementara itu, dari penjelasan dokter tentang penyakit autoimun dan stres kini ramai dibagikan di media sosial, menambah daftar panjang spekulasi publik. Situasi ini membuat warganet semakin penasaran karena belum adanya pernyataan langsung dari pihak terkait. Bahkan beberapa pengamat menyebut Jokowi tampak lebih kurus dalam sejumlah kesempatan terakhirnya tampil di depan publik. Ribuan kali berulang-ulang kita sampaikan, ribuan kali. Hukum alam itu, kalau tanganmu kamu masukkan ke air, maka basah. Kalau tanganmu kamu masukkan ke api, maka terbakar. Kalau kau lemparkan benda ke atas, maka seiring waktu berjalan, kecepatan benda itu akan berkurang dan akan berhenti di satu titik. Lalu benda itu akan jatuh dengan kecepatan tertentu menuju ke bawah. Itu namanya Itu namanya hukum gravitasi. Ya itulah semuanya hukum alam. Jadi rezim Jokowi itu adalah rezim terkutuk, rezim laknatullah, rezim pembohong, pendusta, munafik, penipu, perusak. Itu hukum alam dan itu keniscayaan, sebuah kepastian. 10 tahun rezim Jokowi itu rusak ya, budaya, ekonomi, politik, hablum minannas, ukhuwah sesama anak bangsa ya, belum lagi utang, masya Allah. Sekarang kasus dana haji, Nadiem Karim, semua orang-orangnya kasus semua, sebagian sudah masuk penjara. Projo itu si Noel, Sylvester sekarang tidak tahu kemana ya kan, dana haji, KIKN, Bandara Mangkrak, Jalan Tol Mangkrak, Pelabuhan Mangkrak, macam-macam. Jadi siapapun, profesor, doktor, kiai, haji, Gus Habib, mahasiswa, siapapun masuk merapat ke rezim terkutuk yang hina itu, rezim pembohong itu, maka dia akan menjadi pembohong, dia akan menjadi pendusta. Hidupnya akan penuh dengan masalah. Kalau bahasa medsos termula, dulu cebong, nah, sekarang berkamuflase, berevolusi. Nah coba lihat, sering kita sampaikan, ya kan, tidak ada pro Soeharto, tidak ada pro Megawati, tidak ada. Selesai pro Y, pro SBY, tidak ada. Ya kan, pro B, pro Habibie, nggak ada. Pro Dur, pro Gus Dur, nggak ada. Karena mereka itu baik buruknya, mereka adalah negarawan. Baik dan buruknya namanya manusia kan, tapi nggak seperti ini, parah ini. Orangnya sudah lengser, meninggalkan banyak utang, meninggalkan banyak masalah, masih meninggalkan ternak. Nah, coba, Projo, Proman, ya kan, sebagian sudah dihinakan sama Allah, sebagian sudah dihinakan, di penjara, ditangkap, dihinakan sama Allah. Ya, baik di mata masyarakat, mungkin di mata keluarganya juga hina. Projo itu membela kebohongan, membela kemunafikan. Di tengah ramai isu ini, beberapa tokoh agama dan ulama ikut menyampaikan pesan, mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak dalam gosip yang belum tentu benar, bahwa setiap manusia diuji dengan cara yang berbeda. Di balik ujian dan rasa sakit selalu ada rahmat dan ampunan untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar.